Seperti banyak yang terjadi pada wanita-wanita lain, Emma tahu bahwa calon suaminya mempunyai masalah dalam soal amarah. Tetapi ia mencoba berpikir logis bahwa karena John mengasihi Tuhan, mereka berdua sebagai pasangan suami istri nantinya pasti dapat mengatasi semua itu. Setelah menikah, Emma baru menyadari bahwa betapa ekstrimnya amarah John. Suaranya menggelegar dengan hebat sampai aku takut ia akan melukaiku secara fisik. Emma mengingat peristiwa itu. John kadangkala marah karena hal-hal sepele, seperti ketika Emma lupa membeli sebuah barang di toko. "Kamu bahkan gak bisa mengatur rumah dengan baik supaya kita gak kehabisan sabun," teriak John kepadanya suatu kali. Emma sangat terguncang. "Aku gak menyangka ia akan mencari-cari kesalahan seperti itu dan begitu menyerang aku." Ini dapat menjadi catatan khusus bagi wanita yang masih lajang. Banyak konselor pernikahan yang mengatakan bahwa pernikahan tidak dapat membuat seorang pria berkurang sifat pemarahnya. Kamu harus menerima fakta bahwa kamu akan melihat paling banyak sekitar 75% sifat pemarah calon suami yang tampak saat berpacaran. Pada akhirnya, kemarahan selebihnya akan meledak setelah pernikahan. Jika pria yang berpacaran denganmu tampaknya sudah sangat marah dengan seleramu, ia akan jauh lebih marah setelah bulan madu. Sayangnya, wanita-wanita lajang kerap memaklumi pacar mereka yang pemarah. Jika para wanita ini diperlakukan dengan kejam oleh ayah-ayah mereka bahkan dapat menyalahkan diri sendiri karena mengira merekalah penyebab kemarahan itu. Selama seorang wanita menyalahkan diri sendiri atas kemarahan sang suami, ia akan mengabaikan masalah yang sebenarnya, yaitu bahwa ia adalah sasaran, bukan penyebab. Selama seorang wanita berpikir bahwa ia menjadi penyebab kemarahan, ia menerima dipersalahkan atas kemarahan suaminya. Dan hal ini dapat membiarkan sang suami terus melukai hatinya dan situasi itu takkan pernah berubah. Namun sekarang kamu harus tahu bahwa mustahil bagimu untuk hidup dengan seorang pria pemarah tanpa membuatnya marah. Namun kamu dapat menghindarkan diri sebagai sasaran. Amsal 15 ayat 1 memberikan jawabannya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita sangat mudah berbuat dosa ketika kita menghadapi orang yang berbuat dosa terlebih dulu kepada kita. Ekspresi kemarahan suami yang tidak benar bukan menjadi alasan bagimu untuk melakukan hal yang sama. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Amsal 17 ayat 19. Dasarkan segala hal secara rohani supaya kamu dapat merespons dalam takut akan Kristus, bukan dengan membalas lebih dari yang sudah ada. Jika kamu membalas lebih dari yang sudah ada, kamu akan menerima lebih dari yang sudah ada. Setidaknya itulah pengalaman Emma. Pada akhirnya, suatu hari ia berkata dalam hati, "Cukup sudah, aku gak bisa hidup seperti ini." Emma membawa dilemanya ini ke hadapan Tuhan. Emma merenung, "Sebagai seorang Kristiani, aku berharga bagi Tuhan, dan suamiku seharusnya menghargaiku juga. Tapi aku gak bisa memaksanya menghargaiku. Bagaimana caraku membuatnya menghargaiku dalam tutur katanya?" Dalam perenungan dan doanya, Emma yakin bahwa Tuhan menginginkannya belajar berkomunikasi dengan John dengan cara sedemikian rupa sehingga John mau mendengarkan persoalannya. Ketika Emma mengingat-ingat berbagai tindakannya sebelumnya, di mana ia sering menanggapi kemarahan John dengan membiarkan kemarahannya meledak pula, ia harus mengakui bahwa ia malah membuat situasi semakin buruk. Selanjutnya, Tuhan menuntunnya menuju hikmat dalam kitab Pengkhotbah. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Kemudian Emma berusaha untuk berkomunikasi dengan terus terang dan tidak bersikap menyerang, serta menunjukkan sikap menghargai diri. Ia mengatakan dengan jelas apa yang dibutuhkannya dari John, termasuk ia mengatakan kepada John, "Bersediakah kamu berbicara denganku dengan cara yang gak menakutkan seperti itu?" Kondisi di antara mereka memang tidak dapat dipulihkan segera. Namun pada akhirnya, cara pendekatan yang tenang dan lembut itu mulai membuahkan hasil. Perhatikan landasan rohani di balik perubahan ini. Emma mengizinkan Tuhan untuk mengubahnya, dan hal itu mengakibatkan pertumbuhan rohani pada suaminya. Di tengah-tengah pertengkaran berikutnya, Emma berkonsentrasi untuk bersikap tegas namun lembut. Karena mengetahui John dibesarkan di tengah-tengah keluarga pemabuk, Emma memutuskan untuk mengajari John bagaimana cara berbicara dengan seorang wanita.
Jadi setelah John melontarkan kata-katanya dengan amarah disertai teriakan, Emma meresponi John dengan tegas namun lembut dengan mengatakan, "Aku ingin kamu mengulangi kata-katamu itu dengan cara yang berbeda, sehingga aku tidak perlu merasa sangat diserang." Apa respons John setelah Emma mengubah caranya bereaksi terhadap amarah John secara konsisten berbulan-bulan kemudian? John menjelaskan, "Sebelumnya, jika aku menghinanya atau merendahkannya atau mengkritiknya, ia menanggapi langsung dengan kemarahan sambil berteriak, 'Jangan bicara seperti itu kepadaku. Jangan pakai nada suara seperti itu kalau bicara denganku.' Tapi aku gak mengerti kenapa ia bereaksi seperti itu. Menurutku, penting sekali wanita ngomong kalau hatinya terluka, tapi tidak boleh ada kekasaran dalam reaksinya. Jika tidak, kami para pria cenderung mengira kaum wanita bereaksi berlebihan. Tapi Emma sudah berubah. Ia tidak lagi menggunakan kalimat tajam, 'Jangan bicara seperti itu padaku.' Namun ia berusaha untuk menjelaskan bahwa ia memperhatikanku dan dia mau aku tahu bahwa apa yang kukatakan itu sangat menyakitkan hatinya." John menjelaskan lebih lanjut bahwa cara komunikasi Emma sebelumnya cuma membuatnya merasa bersalah. Dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang pemarah. Dia sendiri merasa marah dengan dirinya. Namun reaksi Emma sebelumnya semakin menimbun kekacauan di dalam dirinya dan membuat semakin banyak masalah daripada sebelumnya. Ketika John sudah merasa tidak berdaya dengan diri sendiri lalu diserang, maka yang terjadi adalah ia ingin menyerang balik dan itu membuat intensitas ketegangan memuncak. John mendorong para istri yang menikah dengan para pria pemarah untuk menggunakan nada suara yang penuh kasih dan membiarkan mereka tahu bahwa kamu benar-benar memperhatikan mereka dan berkomitmen terhadap mereka. Jika kamu mengatakan sesuatu dengan cara yang salah, kamu dapat menghancurkan isi percakapan. Yang penting bukanlah apa yang kamu katakan, melainkan bagaimana caramu mengatakannya. Katakan kepada suamimu betapa kamu memperhatikan karakternya, karena kamu melihat sosok pria yang baik di dalam dirinya. Hal itu menjadi suatu tanda bahwa kamu berpihak padanya. Begitu ia sadar bahwa kamu berpihak padanya, itu akan membuka hatinya menuju pada perubahan. Kaum pria biasanya tidak berubah jika istri mereka tidak memberi alasan bagi mereka untuk berubah. Hal ini membutuhkan komunikasi yang spesifik, terus terang, lemah lembut, dan menghargai diri sendiri. Emma kemudian menceritakan, semakin terbuka kita mengungkapkan apa yang kita butuhkan kepada suami, semakin mudah bagi suami kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kaum wanita sering tidak menyadari bahwa suami kita seringkali tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Makanya John sangat bersyukur bahwa aku mau berbicara terus terang tentang caranya berkomunikasi dan sikapnya yang menyakitkanku. Aku bicarakan itu dengan tegas namun lembut dengannya. Ketika ia belajar untuk menurunkan intensitas kemarahannya, ia mulai menyukai dirinya dengan lebih baik. Dan ia menyadari kalau ia dapat mengasihiku dengan lebih baik. Hal itu membuatnya menjadi orang yang Tuhan kehendaki, sehingga ia bersyukur aku mau bicarakan hal itu dengannya. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para istri yang menikah dengan pria pemarah. Jika menikah dengan seorang pria semacam itu, memang akan sulit bagimu untuk tidak memandang setiap responnya sebagai sesuatu yang negatif. Itulah sebabnya pengampunan itu sangat penting. Kita harus membiarkan masa lalu berlalu, supaya kita tidak mewarnai hari ini dengan masa lalu. Jika tidak demikian, masa depan akan tampak suram. Prinsip lain yang dapat kita pelajari dari pengalaman Emma, daripada menantang kemarahan di dalam diri suamimu, kamu lebih perlu menyiapkan rumah rohanimu sendiri. Jika tidak demikian, kamu akan kehilangan kekuatan, keberanian, dan cara pandang yang tepat untuk membantu suamimu. Emma menyadari bahwa pernikahannya ini berbicara lebih dari sekedar tentang hubungan antara dirinya dan John, tetapi juga tentang hubungan antara dirinya dan Tuhan. Ketika kamu hidup bersama seorang pria pemarah, kamu tidak hanya mengharapkan, tetapi juga membutuhkan peneguhan Tuhan. Pria bisa sangat kejam dengan perkataannya yang tajam. Jika kamu tidak menerima peneguhan dan kasih sayang dari Bapa Surgawi, kamu akan merasa hampa dan bahkan tidak berharga. Emma datang kepada Tuhan dengan memahami nilai dirinya sebagai anak Tuhan dan mendekati John dengan posisi sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan orang yang berhati hampa karena keputusasaan. Jika ia putus asa, ia tidak akan memiliki motivasi, keberanian, atau keinginan untuk mengambil risiko dalam menghadapi John. Jadi, jika kamu hidup dengan seorang pria pemarah, habiskan jauh lebih banyak waktu untuk beribadah, berdoa,
dan berada di tengah komunitas Kristiani supaya kamu dapat menerima kasih, peneguhan, dan kehangatan yang kamu butuhkan untuk mendapatkan kehidupan rohani yang sehat. Dengan kondisi kerohanian yang teguh semacam itu, kamu dapat menghadapi luka batin dan rasa frustrasi dalam pernikahanmu seperti Emma. Dibutuhkan waktu bagi pendekatan Emma yang lembut namun menghargai dirinya sendiri hingga akhirnya membuahkan hasil. Tetapi ia terus berjuang. Meskipun mungkin tidak pernah diutarakan kepada istrinya, biasanya para pria pemarah acap kali merasa malu dengan kelakuan mereka. Mereka membenci kondisi mereka sendiri. Jadi, ketika kamu menolong suami melunakkan kemarahannya, sesungguhnya kamu sedang menolongnya menjadi pria yang ia inginkan. Tuhan merancangkan pernikahan sebagian untuk membantu suami dan istri agar bertumbuh dalam karakter. Jika suamimu menginjak-injak harga dirimu, maka ia tidak akan bertumbuh. Kerohaniannya akan menyusut, karakternya menjadi semakin menurun. Setelah menikah belasan atau puluhan tahun, ia akan menjadi semakin sengsara, karena pada akhirnya pria manapun yang memperlakukan orang lain dengan buruk mulai memandang rendah dirinya sendiri. Oleh karena itu, kamu harus mengasihi suami dengan mengajarkan kepadanya bagaimana mengasihimu, karena kesehatan rohaninya akan bertumbuh dengan cara mengasihimu. Motivasi paling murni untuk suatu perubahan adalah Tuhan memanggil kita untuk menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bersikaplah jujur pada diri sendiri dalam doa sebelum kamu mendekati suami. Selidikilah motivasimu yang terpendam jauh di dalam hati. Kamu mendoakan hal ini karena suamimu membuat hidupmu sengsara, ataukah karena kamu prihatin betapa ia pasti akan mendukakan hati Tuhan dan menghancurkan dirinya dalam hal kerohanian? Kamu termotivasi karena ambisi untuk kepentingan diri sendiri, ataukah karena kasih yang tanpa pamrih? Memang sangat sulit untuk bersikap mengutamakan kepentingan orang lain saat kita sendiri mengalami luka batin yang logis. Tetapi itulah yang diajarkan di dalam doa. Itu pula yang dikaitkan dengan penghiburan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus. Ketika keegoisan memotivasimu, kamu akan jauh lebih mudah menyerah jika tidak mendapatkan respons yang kamu harapkan. Kamu akan merasa semua usahamu itu percuma. Namun, jika kamu benar-benar memfokuskan diri untuk kesehatan rohani suamimu, kamu akan setia dengan kondisi itu dan bertekun di dalamnya.